Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Manusia. Riwayat mengatakan warga istri pertama Nabi itu, Khadijah, pengikut kaum Nasrani. Yang dikenal malah pamannya pendeta Waraqah bin Nawfal yang pertama tahu bahwa Nabi ini ada nilai-nilai kerasulan. Waktu jalan Nabi diikutin oleh awan. Awal perjuangan Nabi menikah. Menjadi Rasul kan umur 40 tahun, berarti Nabi sudah menikah dulu dengan Khadijah. Sebelum kerasulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin. Marilah terlebih dahulu kita memperbaharui iman kita dengan membaca kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hukum murtad ataupun orang yang keluar dari agama Islam. Saya mengambil keterangan dari penjelasan hukum murtad, saya mengambil dari kitab Fathul Qorib Mujib karangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Kitabnya Fathul Qorib Mujib. Pengarangnya Lisyaihil Allamati Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i. Pengarangnya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i. Bisa kalian baca sendiri. Langsung saja mari kita bacakan hukum murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-alim al-allamah Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i. Faslun fi ahkamir riddati, pasal menjelaskan hukum murtad. Waman irtadda, dan barang siapa yang murtad anil islami, dari Islam, min rajulin, dari orang laki-laki, awi imra'atin, atau orang perempuan, kaman angkaroh wujudallahi au kadzdzabah rasulan, kaman seperti orang angkaroh yang mengingkari wujudallahi, keberadaan Allah, au kadzdzabah, atau mendustakan rasulan, seorang utusan, min rusulillahi, dari beberapa utusan Allah, au hallah, atau menghalalkan yang haram, muharraman yang haram, bil ijma'i, dengan kesepakatan ulama, kazina, seperti berzina, wa syurbil khamrih, dan meminum khamr, au harramah, atau mengharamkan halalan yang halal, bil ijma'i, dengan kesepakatan ulama, kan nikahi, seperti menikah, wal bai'i, dan jual beli. Jadi di dalam syarat, di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan orang yang murtad keluar dari Islam, baik itu laki-laki dan perempuan, seperti orang yang mendustakan adanya Allah. Jadi orang yang mendustakan adanya Allah, keesaan Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Huwal Wahidul Ahad, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa yang tidak ada duanya, maka orang tersebut murtad, keluar dari Islam. Seperti halnya contoh orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu dalam tiga trinitas, maka mereka orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah
sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu dalam tiga, tiga dalam satu, trinitas. Mereka itulah orang-orang kafir, orang-orang Nasrani yang menentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang yang murtad mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak dan lain sebagainya, maka orang tersebut dikatakan kafir ataupun kufur tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mendustakan seorang rasul dari beberapa utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang tidak percaya terhadap seorang rasul, misalnya contoh tidak percaya diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, maka orang tersebut dikatakan murtad. Mengapa? Karena dia tidak meyakini bahwasanya Nabi Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, serta membolak-balikkan fakta. Contoh, Nabi Isa merupakan utusan Allah, terus dikatakan Nabi Isa itu Tuhan, maka orang tersebut murtad, menjadi Kristen, menjadi umat Kristen yang memang tidak mau berpikir kebenaran. Mereka dengan seenak cangkem mereka mengubah-ubah ayat-ayat yang berada di dalam kitab Injil. Tujuannya apa? Ya, untuk memperoleh ini. Siapa yang berkata? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah yang berfirman. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Maka celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian berkata ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Yashtaru bihi thamanan qalila, untuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Jadi orang-orang Kristen itu konyol sih. Pendapat saya mereka itu orang-orang konyol dan orang-orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak tahu berpikir dan tidak mau berpikir. Cuman di dalam otaknya dunia. Mereka tidak berpikir tentang adanya akhirat, siksaan. Mengapa? Karena di dalam kitab Injil ajarannya mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu merupakan ajaran yang berada di dalam kitab Injil. Tapi mereka mendustakan, membuat-buat sendiri, menulis dengan tangan mereka. Siapa yang menulis? Mereka itulah Paul yang berani mengubah-ubah kitab Injil. Ingat, para Paulus hidup tak selamanya, hidup hanyalah sementara. Apabila sudah sampai waktunya kembali kepada sisi Allah, semua amal perbuatan yang kita berbuat akan dipertanggungjawabkan. Ingat itu, orang-orang Kristen. Marah saya. Mengapa? Karena sekarang banyak orang yang melencengkan dan mengubah-ubah pemahaman mereka tentang Al-Quran. Ada yang mengatakan dan melencengkan bahwasanya nikah beda agama itu boleh di dalam Islam. Woi, jangan berkata seperti itu. Nikah beda agama di dalam Islam itu haram. Haram. Mengapa? Karena kita orang Islam di dalam Al-Quran diharamkan oleh Allah untuk menikahi perempuan-perempuan Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Konghucu, orang-orang Buddha. Diharamkan kita menikahi para wanita yang memeluk agama-agama yang salah, Kristen, Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya. Mengapa? Karena kita merupakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga kita tidak mau menikahi perempuan yang beda agama. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya orang yang beragama Islam boleh menikahi ahlul kitab, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi. Apa maksudnya? Asalkan orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi
memeluk agama Islam terlebih dahulu, menjadi mu'allaf dengan cara membaca kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apabila kalian mengatakan yang halal itu haram dan menghalalkan yang haram, maka kalian orang murtad. Saya ulangi, apabila kalian menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka kalian itu orang-orang murtad, jangan mengaku Islam. Apabila kalian berkata seperti itu, ingat hidup hanyalah sementara. Saya tunjukkan perkataan ini kepada Kribo Zain As-Segaf yang berani-beraninya mengatakan bahwasanya istri Rasulullah yang pertama Sayyidah Khadijah ketika dinikahi oleh Rasulullah itu beragama Kristen. Kribo, kau baca di mana keterangan itu? Kau perlu tahu bahwasanya Sayyidah Khadijah merupakan salah satu dari as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Sayyidah Khadijah sendiri merupakan perempuan yang pertama kali beriman kepada Rasulullah, memeluk agama Islam. Oleh sebab itu Rasulullah menikahi ataupun mengawini Sayyidah Khadijah. Mengapa? Karena Sayyidah Khadijah beragama Islam, membaca kedua kalimat syahadat. Jangan kau katakan lagi bahwasanya Sayyidah Khadijah beragama Kristen. Kau itu orang yang tak mau berpikir, Kribo. Di mana kau ambil dalil itu? Kau lencengkan. Kau itu orang-orang murtad kalau berbicara seperti itu, mendustakan kebenaran. Kebenaran kau katakan kesalahan, kesalahan kau katakan kebenaran. Cepat bertobat, Kribo. Mengapa? Karena kau banyak melencengkan hukum-hukum Allah. Kalau kita melihat dan menyaksikan bahwasanya orang yang murtad di dalam Islam, maka kita hendaknya menyuruh mereka agar bertaubat. Ustutiba, maka dia diminta bertaubat wujuban dengan wajib. Maka orang-orang yang murtad, kita harus mengingatkan mereka agar mereka cepat bertaubat. Jadi saya ingin mengingatkan Kribo, kau cepat bertaubat. Ingat umur hanyalah titipan dari Allah. Apalagi kau sudah berumur, sudah tua kira-kira kau itu, tapi kau tak mau berpikir kebenaran. Mari bertaubat, Kribo. Hidup tak selamanya di dunia. Ingat pesan saya, Kribo. Kalau perlu kau ingat nama saya, Gus Nurul Hidayat. Filhali, dalam seketika. Jadi orang yang murtad harus kita ingatkan. Bagi kita yang mengetahui bahwasanya orang tersebut murtad, kita harus mengingatkan, kau cepat bertaubat dan cepat mengatakan dan mengucapkan kalimat syahadat, kedua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai hukum murtad. Jangan lupa channel saya, channel kami di subscribe, like, and share, biar channel kami bisa berkembang ke depannya. Kalau ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan serta dikoreksi oleh kalian para sahabat saya sekalian dan tulis di kolom komentar. Mungkin hanya itu. Hadanallahu iyyakum ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.